Trading plan di market gold menghadapi big news NFP malam ini. Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex di mana gue akan memberikan analisa gue mengenai pandangan gue terhadap market. Dan pada kesempatan kali ini gue akan memberikan pandangan gue terhadap market gold, di mana malam ini jam 8.30 malam kita akan menghadapi big news NFP. Bagi kalian yang masih pemula dan belum tahu ya, big news NFP merupakan news besar yang biasanya akan memberikan volatility di market. Oleh karena itu disarankan untuk bijak dalam mengikuti, misalkan Anda mengikuti plan ini, pastikan Anda sudah punya pengalaman trading dan mempunyai trading plan yang baik ya. Jadi Anda sudah tahu batas-batas risiko dan seterusnya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart, dan ini adalah grafik daripada gold, dan kita akan fokus untuk bikin trading plan di gold untuk hari ini ya. Dan seperti biasa di sini pandangan saya adalah dari technical analysis, jadi dari grafis ya. Meskipun kita tahu ada big news itu biasanya hanya akan seperti bahan bakar terhadap market. Dia akan mendorong market untuk bergerak dengan cepat gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan newsnya, hasilnya apa, lalu kita ngambil posisi berdasarkan news tersebut, biasanya hasilnya akan mengecewakan kita. Oke, so kembali lagi pada grafik, kita selalu lakukan analisa multi time frame. Jadi ini potensinya cukup besar, bisa buy dan bisa sell untuk gold saat ini. Oke, kita masuk di daily chart. Daily chart trennya naik, jadi kita identifikasi dulu tren dari multi time frame ya. Tren jelas naik ya. Dan kita lihat ke kiri, apakah kenaikan ini pada saat kemarin itu tertinggi di mana gitu ya. Kita bisa bikin garis di sini. Oke. Nah, kemarin tertinggi sampai 1957 sampai 1958 ya. 1960, sorry. Tertingginya gold kemarin 1959.8. Jadi hampir 1960. Dan kalau kita perhatikan ke kiri, di sini sudah kepentok ya, resisten di sini 1, 2, dan di sini pun ada base ya. Jadi dia ketika turun, ya kita zoom sedikit. Ketika di sini turun, dia ngebase sedikit, baru jatuh ke bawah. Kita bisa panjangin ini ke kanan, di sini ya. Oke. Nah, kita kembali. Nah, itu artinya dia sudah kepentok dari resisten cukup penting, dan dia langsung drop kuat, bearish engulfing di daily chart. Oke, lalu apalagi yang bisa kita lihat dari sisi level ya. Kalian perhatikan di sini, dia naik, high. Di sini turun, low, di sini higher high. Oke. Lalu di sini dia lower low, low-nya lebih rendah daripada low yang di sini 1911 ya. Kemarin low-nya 1900 hampir. Tapi dia tidak lebih rendah daripada low sebelumnya di 1896. Lalu dia pecah membentuk new high. Jadi ini seperti manipulasi harga. Saya bikin level di bawah sini. Oke. Ini level yang cukup penting, yaitu 1911.4, karena disitulah level manipulasi harga. Dia terjadi low, high, lower low, higher high. Oke. Lalu kita perhatikan lagi di sini dia membentuk high, low, higher high. Kita bisa bikin di sini puncaknya ya. Merupakan resisten yang juga cukup penting, yaitu 1948. Jadi itulah level-level penting yang menjadi acuan saya untuk gold kali ini ya, dan dia itu reject dari resisten yang sangat kuat. Jadi harusnya eventually dia akan jatuh ke bawah gitu ya. Jadi saya tetap bearish, namun saat ini pagi ini ya, ini kan pagi-pagi sesi Asia nih jam 8 pagi. Ini terlihat bisa terjadi potensi untuk buy. Oke. Next, kita lihat market structure. Oke, kita lihat market structure, dan kalian perhatikan di sini jelas trennya naik. Di sini dia break bawah. Oke, namun dia ketemu area demand ya, area demand yang kuat di sini. Oke. Kita bisa bikin market structure dari sebelah kiri. Let's say seperti ini. Di sini dia break structure ya. Kita kasih di sini B aja ya. Jadi break of structure. Oke, nah ketika dia break structure, tentunya di bawah sini ada demand yang menjadi patokan. Oke, demand yang menjadi patokan, dan itu udah kena. Oke, dia kena mantul di sini. Lalu dia coba untuk jatuh ya. Dia coba untuk naik, dia pecah lagi atas. Ini break of structure juga. Oke, di sini kita boleh kasih garis lagi, karena garis sebelumnya kan garis berdasarkan level ya. Di sini dia break of structure, dan kita tarik Fibo ya dari bawah, dari low ke high. Oke, kita ambil yang 79%. Di sini yang lainnya saya hapus dulu karena itu yang penting-pentingnya. 79%, kita perhatikan ke kiri ada apa di sini?
ada low yang kita buat tadi ya, 1911.34. Artinya ini merupakan area manipulasi harga ya, level di sini. Karena di sini terjadi low, high, lower low, higher high. Dia ketemu ya, setelah dia break structure dia jatuh ke 79% Fibonacci dan itu dia ketemu level tersebut. Kita bisa turunin time frame ke M30, apakah ada base di sana ya. Di sini kalian perhatikan, di sini ada base ya, ketika dia turun drop, base, drop. Kita bisa panjangin base tersebut ke kanan supaya kita mendapatkan zona yang bagus untuk zona buy ya. Jadi di sini bagi saya ya, ini merupakan area buy. Dan ini pre NFP ya. Jadi kita sebelum NFP mulai, NFP-nya jam 8 malam, saat ini kita bisa dapat tradingan buy ke atas dulu ya kalau kalian mau ya. Levelnya di area sini 1912, 1911 hingga 1913-an. Oke. Dan lalu kita balik lagi ke higher time frame ya untuk melihat pergerakan harganya. Nah, ini terjadi break of structure dan dia kuat di 79% di mana ada level support yang kuat tadi dan ada base ya yang menjaga dia. Jadi potensinya adalah dia naik ke atas. Ya, potensinya dia naik ke atas hingga kemana? Idealnya ke premium level ya. Premium levelnya ada di sini yang tadi kita bikin, karena dia di sini break of structure, dia naik, dia jatuh, artinya tren masih naik di sini dan potensinya dia bisa sampai sana. Oke. Finalnya ya. Jadi finalnya dia bisa sampai sana, kita bisa bikin area di sini. Oke. Dan kita perhatikan, kita tarik ya. Kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Di sini kita tarik ke bawah. Oke. Level tersebut merupakan juga level 79% Fibonacci ya, 78,6 yang juga merupakan level yang sangat baik ya. Jadi dia di sini dia mentok 79. Harapannya dia bisa naik mentok 79 ya kalau misalkan marketnya benar-benar rhythmnya enak gitu ya. Dan ini merupakan potensi dari butterfly pattern ya. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu butterfly pattern adalah XABCD pattern di mana XAB itu dia reject 78,6% ya. Lalu ABC dia reject lagi 79% atau 78,6 Fibonacci dan setelah itu dia akan drop ya. Setelah itu dia akan drop. Jadi saya ulang, X A B C. Nah, ini idealnya dia akan ke 1272, eksternal Fibonacci di bawah dan levelnya adalah 1885, oke. Dan itu kalau terjadi ya, maka seharusnya nih kita bisa dapat potensi naik 300 pips, oke, dari level saat ini, dan potensi turun 600 pips ya. Jadi kalau digabungin itu 300 tambah 600 ya 900 pips. Ini potensi ya, bagaimana kalian tradingnya, apakah pakai buy stop, buy limit, sell stop, sell limit seperti itu. Yang penting kalian punya mappingnya terlebih dahulu. Ini mapping yang saya buat. Bisa terjadi, bisa tidak, tapi kalau terjadi ini potensial profitnya sangat besar ya. Dan ini bukan hanya untuk hari ini aja, karena ini hari Jumat ya, bisa saja ini berlanjut hingga hari Senin, Selasa. Oke, dan kita sekarang satu lagi ya, mau kualifikasi level di atas ini. Saya mau turunin time frame, oke. Karena di level tersebut ya, di level yang tadi kita buat nih di atas nih 1948 ini, itu dia harus ada base ya. Jadi dia harus ada di sini ada level yang cukup bagus tadi. Di sini ada 79%, 78,6 dan pastikan dia di sini ada base yang bisa menghadang dia sehingga menjadi ada sell order di sana. Jadi patokan yang bagus untuk bisa melakukan sell ya. Dan ini kita bisa turun, di sini ada base ya. Jadi harapannya, dan di sini dia ada support ya. Support di sini dia di break kuat, candlenya Marubozu seperti ini. Jadi ini cukup qualify ya untuk menjadi area sell ya. Oke, jadi sekali lagi kita lihat hasil akhirnya di H4. Potensi yang mungkin akan terjadi ya adalah area buy di bawah saat ini ya, 1911 hingga 1913-an ya. Naik 1946, 47, 48, bahkan mungkin bisa sampai 1950, range-nya akan sangat besar, sangat volatile. Lalu harapannya dia reject di level tersebut. Di sini pun ada base dari H4 ya sebagai kepalanya, dan harapannya ini menjadi high, low, higher high, dan dia akan membentuk lower low, bearish ke bawah ya. Final targetnya benar-benar itu di bawah 1900, oke. Bisa sampai 1885. Ini adalah potensial mapping di gold ya, dan harapannya news daripada NFP ini menjadi bahan bakar untuk menggerakkan harga
membentuk seperti ini. Karena sebelumnya ini udah bergerak dari 2 hari lalu ya, di mana ada FOMC seperti itu. Itu benar-benar menggerakkan harga, membentuk pattern ya, membentuk supply and demand, support resistance dan seterusnya, dan harapannya akan berlanjut hingga malam ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.